Kita berjumpa lagi, saudara-saudariku yang terkasih. Kembali Anda bertemu dengan saya, Pastor Igo Walerbun MEC, dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Hari ini tanggal 15 Februari kita memperingati dua orang kudus di dalam gereja kita, yakni Santo Claudius della Colombiere dan Santo Sigfridus, uskup. Yang pertama, Santo Claudius della Colombiere. Maria Margareta menerima pesan dari Yesus untuk membangun devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus dan menyebarkannya kepada seluruh gereja. Namun, dia ragu-ragu untuk melaksanakan pesan ini karena dia sendiri ragu akan kebenaran penglihatan-penglihatan yang dialaminya. Ia pun merasa diri tidak layak dan tidak sanggup untuk mengemban tugas mulia itu. Namun, tatkala terjadi suatu penglihatan lagi padanya, Yesus memberitahukan kepadanya bahwa ia akan mengutus seorang imam yang saleh untuk membantu dan membimbing dia. Imam saleh itu ialah Pastor Claudius della Colombiere SY. Pada tahun 1675, Pastor Claudius diangkat menjadi rektor rumah di Parai, di mana terdapat biara suster-suster visitasi. Claudius adalah seorang imam yang saleh dan setia menjalankan devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Di Parai, dia menjalankan tugasnya sebagai bapa pengakuan bagi suster-suster visitasi. Disinilah Claudius bertemu dengan Suster Maria Margareta. Kepada Pastor Claudius, Suster Margareta menceritakan semua penglihatan yang dialaminya. Claudius membenarkan semua penglihatan itu. Karena terdapat suatu kesamaan dalam pengalaman-pengalaman religius, maka tumbuhlah suatu persahabatan yang dalam dan suci antara Claudius dan Maria Margareta, sebagaimana terjadi antara Santo Fransiskus dan Santa Clara. Claudius sendiri akhirnya mempersembahkan dirinya secara utuh kepada hati Yesus yang Maha Kudus, serta berjanji turut menjalankan pesan Yesus. Di Parai, Claudius hanya tinggal setahun. Pada tahun 1676, ia dipindahkan ke London, Inggris. Ketika itu, agama Katolik dilarang menyebarkan ajarannya. Namun, Claudius tetap yakin bahwa Yesus menyertai dia dalam karyanya. Dengan gembira, ia bekerja di antara orang-orang Katolik yang dihambat itu. Ia dengan tekun meneguhkan dan menghibur mereka, serta mendorong mereka untuk menjalankan devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Sesudah 3 tahun berkarya di London, ia ditangkap dan hendak dihukum mati. Namun, dengan bantuan Duta Besar Perancis, Claudius dibebaskan dan dipulangkan ke Parai. Di sana, ia meninggal dunia pada tanggal 15 Februari tahun 1682 dalam usia 41 tahun. 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1684, khotbah-khotbah dan sejumlah tulisannya mengenai kebaktian kepada hati kudus Yesus diterbitkan dan disebarkan sebanyak 4 jilid. Tulisan-tulisan inilah yang menjadi sarana yang berpengaruh dalam menyebarkan devosi yang indah itu ke seluruh dunia. Orang kudus kedua yang juga kita peringati pada tanggal 15 Februari yakni Santo Sigfridus,
uskup. Sigfridus adalah seorang misionaris Inggris yang berkarya di Swedia. Ia berhasil menobatkan banyak orang kafir menjadi Kristen, termasuk Raja Olaf dari Swedia. Karena itu, dia dihormati sebagai rasul bangsa Swedia. Karyanya menyebarkan iman Kristen meluas hingga ke Norwegia dan Denmark. Kisah tentang dirinya tidak banyak diketahui, bahkan kabur. Diceritakan bahwa sebelum ia menjadi misionaris di Swedia, ia sudah berkarya sebagai imam di York atau Glastonbury, Inggris. Kemudian setelah ditahbiskan menjadi uskup, ia diutus sebagai misionaris ke Norwegia lalu ke Swedia. Di Swedia, ia mendirikan sebuah gereja di kota Faxjo. Ia menjadikan kota Faxjo sebagai kota kediaman dan pusat keuskupannya. Dari kota ini, ia mengelilingi seluruh wilayah Swedia untuk mewartakan iman Kristen. Pada tahun 1008, ia mempermandikan Raja Olaf di Husaby, tempat terjadinya banyak mujizat. Sigfridus meninggal dunia pada tahun 1045. Saudara, demikianlah kedua orang kudus yang kita peringati pada tanggal 15 Februari, yakni Santo Claudius della Colombiere dan Santo Sigfridus, uskup. Santo Claudius della Colombiere dan Santo Sigfridus, doakanlah kami. Tuhan memberkati.